Memperingati Hari Buruh Internasional, Hari Pendidikan Nasional, dan Hari Pers Sedunia, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Malang Bergerak melakukan aksi turun jalan. Dalam aksi ini, mahasiswa mendesak pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law karena merugikan kaum buruh. Sebelum menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD dan Balai Kota Malang, terlebih dahulu ratusan massa melakukan long march dari Jalan Veteran. Demonstrasi digelar oleh dua aliansi mahasiswa. Yang pertama dari Aliansi Mahasiswa Malang Bergerak dan dari Pergerakan Mahasiswa Katolik atau PMKRI Malang. Massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan terkait masalah ketenaga kerjaan. Mereka menyoroti sejumlah permasalahan mulai dari Omnibus Law, menolak upah murah hingga meminta pemerintah menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing. Salah satunya massa menyoroti terkait sistem kerja transportasi online yang dirasa merugikan pengemudi karena hubungan kerja sebagai mitra bukan sebagai karyawan. Selain membawa tuntutan keberpihakan bagi buruh, massa juga menyoroti sejumlah isu pendidikan dan Hari Kebebasan Pers Internasional yang jatuh pada tanggal 2 dan 3 Mei. Massa juga menuntut agar pemerintah memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat Indonesia. Khususnya dalam hal ini ada isu terkait dengan sebenarnya bukan isu tapi memang permasalahan yang sudah dari dulu terjadi. Jadi dunia saat ini sudah berubah dari zaman revolusi industri pertama hingga revolusi industri keempat, yang pada saat ini tenaga kerja driver ojek online itu dibalut atas dasar hubungan kemitraan. Jadi mereka itu bukanlah hubungan industrial yang kita kenal di dalam hukum perburuhan. Itu mereka bukan dibalut atas dasar hubungan ketenaga kerjaan tersebut. Simon Alfredo melaporkan. Menindaklanjuti larangan mudik dari pemerintah pusat sekaligus mencegah warga yang melakukan mudik, petugas gabungan dari TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, dan BPBD Kota Malang melakukan penyekatan kendaraan di pintu keluar Tol Madiopuro, Kota Malang. Kendaraan bernomor polisi luar Malang dicegat dan dihimbau untuk tidak melakukan mudik tertanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Puluhan personil gabungan dari TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, dan BPBD Kota Malang melakukan penyekatan di pintu keluar Tol Madiopuro, Kota Malang. Dalam penyekatan ini, kendaraan yang bernomor polisi luar Malang dicegat dan diberikan sosialisasi, sekaligus himbauan untuk tidak melakukan mudik mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei mendatang. Kasat Lantas Polresta Malang Kota Kompol Ramadan Nasution mengatakan, penyekatan yang dilakukan di Tol Madiopuro merupakan pra-uji coba jelang penerapan larangan mudik mulai tanggal 6 Mei besok. Ia menambahkan, perjalanan selain mudik bagi warga di Malang Raya, khususnya Rayon 2 seperti Malang, Pasuruan, Probolinggo masih diperbolehkan. Sedangkan di luar Malang Raya dilarang mudik dan akan dilakukan pencegatan. Di Kota Malang sendiri, penyekatan larangan mudik akan dilakukan di pintu keluar Tol Madiopuro. Mulai tanggal 6 Mei, personil gabungan juga akan disiagakan di pintu keluar Tol Madiopuro selama 24 jam. Nantinya, kendaraan dari luar Malang akan dicegat dan apabila tidak membawa surat keterangan perjalanan dinas dan tidak membawa hasil swab test, tidak akan diperbolehkan masuk ke Kota Malang. Perjalanan selain mudik itu masih diizinkan di wilayah Rayon 2 Malang. Wilayah itu wilayahnya Malang Kota, Malang Kabupaten, Batu, Pasuruan Kota dan Kabupaten, Probolinggo Kota dan Kabupaten. Jadi yang dilarang adalah mudik. Jadi saya tegaskan di sini yang dilarang adalah mudik. Jadi perjalanan selain mudik silahkan, namun silakan masyarakat tetap berpedoman terhadap protokol kesehatan dan juga tetap tidak melaksanakan mudik. Simon Alfredo melaporkan. Beberapa hari menjelang Lebaran, terjadi kenaikan jumlah pengunjung Pasar Tumpang. Toko pakaian menjadi salah satu titik keramaian pengunjung selain tempat parkir. Diperkirakan 1-2 hari menjelang Lebaran akan terjadi puncak kepadatan pengunjung. Beginilah yang terlihat di Pasar Tumpang, Kabupaten Malang pada H-8 Lebaran. Pasar mulai ada peningkatan pengunjung dan terlihat lebih ramai dibandingkan pada awal puasa. Kondisi seperti ini terjadi setiap tahun pada puasa menjelang Lebaran karena banyak masyarakat yang datang ke pasar untuk memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran, baik pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah pengunjung pasar baik yang akan membeli pakaian, makanan, dan kebutuhan Lebaran lainnya.
Menurut salah seorang juru parkir di Pasar Tumpang menjelaskan, kenaikan pengunjung mulai terlihat sejak kemarin, khususnya pada pagi hari sampai menjelang siang hari. Di beberapa titik parkir di dalam dan di area luar pasar, terlihat kendaraan yang parkir berjejer rapi, baik roda 2 maupun roda 4, dan diperkirakan pada mendekati Lebaran, jumlah kendaraan yang parkir akan mengalami peningkatan yang signifikan. Iya, tambah ramai. Sejak kapan itu ramainya, Pak? Mulai kemarin, hari Kamis kemarin. Ya. Ya. Masuk, Mas. Jam berapa sampai jam berapa masih titik ramainya, Pak? Ya antara jam 9 sampai jam 12. Jam 12, Pak ya. Ya. Puncaknya kapan ini, Pak? Kira-kira puncak ramaian? Puncak ramaian hari Selasa itu. Hari Selasa. Mendekati Ya. Lebaran. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Beberapa hari jelang Lebaran, aktivitas di Pasar Hewan Tumpang mulai meningkat. Walaupun transaksi masih belum ramai seperti hari biasa. Harga hewan kambing mengalami kenaikan, sementara untuk sapi justru mengalami penurunan. Diperkirakan pasar akan mulai ramai kembali setelah Lebaran. Beginilah pemandangan di Pasar Hewan Tumpang pada minggu keempat puasa atau 8 hari menjelang Lebaran. Aktivitas di Pasar Hewan Tumpang mulai meningkat dan lebih ramai dibandingkan awal puasa. Pedagang maupun pembeli ini masih tetap berdatangan setiap Selasa dan Jumat, walaupun hanya dari wilayah Malang Raya, dan belum ada pedagang yang datang dari luar kota seperti dari Pasuruan maupun Pandaan. Kondisi ini berbeda dengan pada hari biasa yang ramai pedagang maupun pembeli yang ditandai dengan penuhnya parkiran roda 4 maupun roda 2. Saat ini, pasar lumayan ramai walaupun transaksi jual beli belum seramai pada hari biasa dan cenderung mengalami penurunan selama puasa. Harga hewan yang dijual rata-rata mengalami penurunan untuk sapi, sementara kambing cenderung naik walaupun tidak signifikan di kisaran 20%. Menurut salah seorang warga pasar menjelaskan, sejak awal pandemi sampai saat ini, kondisi pasar kurang menggembirakan karena transaksi penjualan yang masih belum seramai sebelum pandemi. Di area parkir terlihat mulai banyak mobil pengangkut hewan ternak yang terparkir dan sisanya sepeda motor pengangkut kambing. Diperkirakan setelah Lebaran, pasar akan mulai ramai kembali dan pedagang dari luar kota akan berdatangan kembali. Ya sekarang agak lumayan lah, kami sedikit lah, tapi sama-sama kawan itu lah yang muter-muter. Tapi dibanding awal puasa masih lumayan sekarang, Pak ya? Ya lumayan. Ini sudah datang dari luar belum, Pak? Belum. Belum? Nggak tahu lah. Yang biasanya dari mana, Pasuruan sama? Ya Pasuruan Pandaan. Pandaan. Ya. Berarti sekarang dari Malang Raya aja? Ya, sini aja. Pak, kok transaksi jual belinya gimana kelihatannya, Pak? Agak mahal sih. Kenapa? Sepi tapi mahal. Oh gitu, kenapa? Kenapa bisa mahal? Cari kambing sulit tuh, kampung. Iwan Hikmawan melaporkan. Meski pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan di saat banyak ojek online yang berharap bantuan, aksi Ojekku atau Ojek Kurir Kota Batu patut diapresiasi. Ojekku mengajak mitra bisnis mereka untuk berbagi menu berbuka puasa dengan membagikan 1.500 paket takjil yang dibagikan kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Panglima Sudirman, Kota Batu. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk meraih berkah dan pahala di bulan suci Ramadan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh anak-anak muda yang tergabung dalam Ojekku atau Ojek Kurir Kota Batu ini. Meski pandemi COVID-19 masih belum berakhir, namun gurita bisnis Ojekku justru berkembang dan mampu menarik member yang menjadi mitra bisnis mereka. Member Ojekku yang merupakan pelaku usaha kecil dan UMKM ini mulai merasakan dampak berjualan meski lewat online. Di saat ojek online lain berharap bantuan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, Ojekku sukses mengajak mitra bisnis mereka dengan melakukan aksi sosial berbagi takjil dengan membagikan 1.500 paket takjil gratis kepada pengguna jalan. Sebelum melakukan aksi bagi takjil, seluruh donasi bantuan dari mitra bisnis berupa makanan dan produk UMKM dikumpulkan menjadi paket lengkap takjil mulai dari snack, minuman hingga makanan, sehingga paket takjil yang dibagikan cukup lengkap dan komplit. Bagi-bagi takjil diawali dengan konvoi keliling kota sembari bagi-bagi takjil untuk menunjukkan eksistensi Ojekku sebagai ojek atau jasa angkut dan antar berbasis media sosial lokal Kota Batu.
Aksi berbagi takjil dipusatkan di Jalan Panglima Sudirman, tepatnya di depan Balai Kota Amongtani Pemkot Batu. Dengan cekatan dan telaten membagikan paket takjil kepada pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4. Padatnya pengguna jalan yang melintas membuat proses bagi takjil ini hanya berjalan beberapa menit saja. Tak sampai 1 jam seluruh paket takjil yang berjumlah kurang lebih 1.500 paket habis dibagikan. Ayub Muhaimin, founder Ojekku, mengatakan pembagian hidangan takjil ini merupakan wujud komitmen Ojekku bersama pelanggan setia mereka untuk berbagi. Pembagian takjil ini merupakan aksi ketiga di edisi Ramadan 1442 Hijriah ini. Dan meski dalam situasi kondisi COVID-19, mereka berharap aksi sosial seperti ini mampu menginspirasi. Yang diharapkan itu kita ingin mungkin langkah-langkah sederhana, langkah-langkah kecil yang saya rasa ini sebagai kebaikan, semoga bisa jadi inspirasi kebaikan teman-teman yang lain, komunitas-komunitas yang lain untuk juga ikut peduli apalagi di tengah pandemi seperti ini. Karena apapun bantuannya, sekecil apapun itu sangat berarti seperti itu. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meningkatkan tali silaturahmi dan kebersamaan pemerintah Kota Batu dengan warga masyarakat sekaligus untuk mendapatkan saran, masukan dari elemen masyarakat, pemerintah Kota Batu melaksanakan kegiatan silaturahmi Ramadan. Pada kegiatan ini juga diserahkan santunan untuk kaum duafa dan anak yatim, bertempat di Masjid Miftahul Huda, Dusun Dure, Desa Giripurno, Bumiaji. Kegiatan silaturahmi Ramadan pemerintah Kota Batu tahun 2021 ini dilaksanakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena masih dalam situasi pandemi COVID-19 sehingga dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pada putaran ke-11 silaturahmi Ramadan ini berlangsung di Masjid Miftahul Huda, Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso beserta para Kepala OPD, Kepala BNN, perwakilan Kantor Kemenak Kota Batu, Polres Batu, Perwira Penghubung Kodim 0818, dan kaum duafa serta yatim piatu di wilayah Giripurno. Acara diawali dengan penyerahan santunan secara simbolis kepada kaum duafa dan anak yatim oleh Wali Kota Batu, Wakil Wali Kota Batu, Pabung 0818 wilayah Malang Batu, dan undangan. Dalam sambutannya, Kepala Desa Giripurno Suntoro mengucapkan terima kasih karena Desa Giripurno menjadi tempat kegiatan silaturahmi Ramadan dan juga santunan untuk kaum duafa dan anak yatim. Sementara itu dalam sambutannya, Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko mengajak warga masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan tidak mudik atau pergi keluar kota, serta lebih baik merayakan Lebaran bersama keluarga di rumah. Mengakhiri kegiatan silaturahmi Ramadan disampaikan Mauidhah Hasanah oleh Ustadz Muhammad Sukal SAG dari Kantor Kemenak Kota Batu, yang menekankan bulan Ramadan bulan penuh rahmat dan barokah, serta setelah Ramadan berakhir maka umat muslim diharapkan mempunyai sifat simpati dan empati terhadap orang lain. Saya melihat masyarakatnya tetap guyup, rukun, dan itu yang menjadikan saya senang. Mudah-mudahan safari kali ini bisa mengingatkan lagi atau menjalin silaturahmi lebih baik lagi. Kami mohon pemerintah Kota Batu, saya pribadi menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Batu untuk tidak mudik, tidak keluar kota mulai sekarang sampai setelah Lebaran, supaya satu, virus corona tidak menyebar dan kita semua sehat. Yonik Mawan melaporkan. Kelompok kerja Desa Gunung Sari menggelar fokus group discussion rencana aksi Desa Damai. Aksi Desa Damai ini merupakan upaya untuk dilakukan melalui program Desa Damai untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam memberikan usulan program dan pengambilan kebijakan di tingkat desa agar pemberdayaan perempuan desa lebih maksimal dalam meningkatkan sumber daya manusia. Bertempat di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, bersama kelompok kerja atau Pokja Desa Gunung Sari, menggelar fokus group discussion atau FGD rencana aksi Desa Damai. Aksi Desa Damai ini merupakan upaya yang dilakukan Wahid Foundation melalui program Desa Damai untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam memberikan usulan program
dan pengambilan kebijakan di tingkat desa agar pemberdayaan perempuan desa lebih maksimal dalam meningkatkan sumber daya manusia. Desa Damai sendiri merupakan program yang dikembangkan oleh Wahid Foundation dalam membina dan mendampingi komunitas perempuan untuk bisa lebih didengar dan memiliki peran dalam pembangunan di desa. Program ini dilakukan secara nasional dengan melibatkan 30 desa di lingkup Jawa, dan di Malang Raya ada 4 desa, yaitu Desa Sidomulyo dan Gunung Sari Kota Batu, Desa Candi Renggo dan Sri Gonco Kabupaten Malang. Program Officer Wahid Foundation Pusat menjelaskan yang menjadi titik tekan Rades kali ini memberi kesempatan kepada perempuan untuk menjadi aktor utama, berkreasi dan berinovasi memberikan manfaat dalam bentuk program yang terbaik bagi desa. Ia menambahkan penyusunan rencana aksi Desa Damai selaras dengan rencana aksi nasional perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial tahun 2014-2019. Desa Damai yang diinisiasi WF sejak 2017 menjadi inisiatif masyarakat akar rumput, berkomitmen menjaga dan menumbuhkan toleransi dan perdamaian di lingkungan masing-masing. Kepala Desa Gunung Sari Andi Susilo yang turut hadir dalam kegiatan ini mengapresiasi langkah Pokja Desa Damai Gunung Sari bersama Wahid Foundation dalam melibatkan perempuan sebagai ujung tombak pemberdayaan. Sehingga ke depan pihak pemerintah desa berharap akan ada kerjasama bersama Wahid Foundation dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia terutama perempuan desa. Sementara pendamping Pokja Desa Damai berharap lewat fokus group discussion ini akan memetakan permasalahan yang terjadi yang dialami perempuan desa yang kemudian ditindaklanjuti lewat aksi dan langkah nyata bersama pemerintah desa. Yang akan kita lakukan bagaimana mendorong agar lebih banyak orang yang berpendidikan lebih baik, berpendidikan tinggi misalnya, mendorong lebih banyak masyarakat mau menyekolahkan anak setinggi-tingginya, dan untuk yang tidak melanjutkan pendidikan tinggi, bagaimana kita menyediakan sistem pendidikan non formal yang bisa memberikan informasi-informasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Gunung Sari. Yanto Yancung melaporkan.